Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Ibu Kartika selaku dosen pengampu mata kuliah IRP. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan usulan proses bisnis UMKM Sentral 19. Saya Mega Widi dengan NPM 161 191 35 bersama rekan saya Ferry Kristian dengan NPM 161 180 40. Selanjutnya, di sini ada profil dari UMKM Sentral 19. Nah, Sentral 19 ini merupakan UMKM yang mengolah berbagai macam makanan dari olahan ikan laut asli, dengan berkomitmen untuk selalu memproduksi produk-produk halal sesuai dengan sistem jaminan halal secara konsisten. Nah, Sentral 19 ini telah memproduksi banyak sekali olahan ikan, diantaranya dalam pempek tenggiri, model, tekwan, kerupuk ikan, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini ada area fungsional. Yang pertama ada produksi, kedua manajemen SDM, ketiga pemasaran, empat keuangan, dan kelima akuntansi. Oke, ini untuk proses bisnis UMKM Sentral 19. Di sini ada 6 entitas. Yang pertama ada supplier, bagian pengolahan, inventory, bagian keuangan, e-commerce, dan konsumen. Proses bisnis dimulai dari pihak inventory, yang mana melakukan ordering atau perencanaan bahan baku yang dibutuhkan dalam operasional UMKM Sentral 19. Setelah itu, supplier menerima informasi mengenai permintaan dari inventory tentang bahan-bahan yang dibutuhkan dan dilakukan proses pembelian bahan tersebut. Bahan yang dibutuhkan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu perlengkapan tambahan dan perlengkapan bahan baku makanan. Untuk perlengkapan tambahan ini untuk penunjang kegiatan operasional di UMKM Sentral 19, seperti plastik packaging, kemudian minyak goreng dan lain sebagainya. Kemudian untuk bahan baku makanan itu seperti ikan mentah yang digunakan nanti diolah atau dimasak kembali menjadi produk jadi dan sebagainya. Setelah bahan baku makanan telah didapatkan, bagian pengolahan akan mengolah makanan tersebut. Nah, setelah dilakukan proses pengolahan makanan tersebut, dilakukan proses penyimpanan ke bagian inventory. Di sini produk yang akan dijual dibagi menjadi dua, yaitu dijual secara langsung maupun dijual melalui e-commerce. Produk yang dijual secara langsung itu akan langsung diletakkan di bagian depan rumah makan atau di UMKM Sentra 19 tersebut, kemudian dijual langsung ke konsumennya. Sedangkan untuk yang dari e-commerce, cara konsumen mendapatkannya adalah menjual frozen food yang telah di frozen foodkan di e-commerce, platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Kemudian setelah itu transaksi yang telah dilakukan melalui penjualan secara langsung maupun penjualan di e-commerce itu akan dilakukan pencatatan transaksi dan proses bisnisnya selesai. Kemudian faktor-faktor penyebab ketidakefisienan di proses bisnis UMKM Sentral 19 yang telah disebutkan sebelumnya. Di sini ada 4. Yang pertama itu dari pihak konsumennya, bagian pencatatan transaksi, promosi, dan e-commerce-nya. Kemudian di slide ini ialah usulan proses bisnis yang bisa kami usulkan ke bagian proses bisnisnya yang merupakan bagian operasional dari UMKM tersebut.
Metode yang digunakan untuk melakukan perencanaan ulang yaitu dengan bisnis process reengineering. Metode ini dipilih karena BPR merupakan suatu proses perencanaan kembali proses bisnis untuk memperoleh perbaikan atas performansi perusahaan. Pembakuan proses bisnis ini secara keseluruhan dilakukan dengan melibatkan proses bisnis awal yang sebelumnya dinilai menyebabkan timbulnya permasalahan pada perusahaan. Adanya perbaikan yang dilakukan meliputi aktivitas dari proses bisnis konsumen dan e-commerce, kemudian bagian promosi. Selain itu juga pencatatan transaksi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Untuk proses bisnis bagian konsumen dan e-commerce bisa menjadi menjadi bagian penjualan. Kemudian di sini bagian promosi, UMKM Sentra 19 itu tidak melakukan promosi secara gencar. Jadi apabila ingin sedikit mengekspansi pasar yang ingin dicapai, maka diperlukan bagian promosi yang bisa membantu untuk mendapatkan objektif tersebut. Selain itu, seperti yang telah disebutkan tadi, pencatatan transaksinya itu sebelumnya dilakukan secara manual. Jadi kedepannya mungkin aktivitas tersebut bisa digantikan menjadi dibantu dengan teknologi, setidaknya menggunakan Microsoft Excel. Dari perbaikan aktivitas di atas tentu berpengaruh juga terhadap efektivitas proses bisnis Sentra 19. Terima kasih Kang Ferian atas penjelasannya. Sekian yang bisa dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.